Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep kelas 11. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini saya akan membahas materi tentang emulsi. Kalian pasti pernah mendengar emulsi atau pernah tahu tentang emulsi. Jadi yang akan saya bahas hari ini yang pertama yaitu tentang pengertian emulsi. Apa sih emulsi itu? Jadi pengertian emulsi yaitu sediaan yang mengandung bahan obat air atau distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Jadi emulsi dikatakan stabil apabila dia ditambahkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Kemudian poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang komponen emulsi. Komponen emulsi dibagi menjadi dua. Yang pertama komponen dasar, kemudian yang kedua komponen tambahan. Komponen dasar yang pertama yang akan saya bahas yaitu komponen dasar, yaitu bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat pada emulsi. Terdiri dari A. Fase dispersi, yang kedua fase pendispersi, dan yang terakhir emulgator. Apa sih fase dispersi itu? Jadi fase dispersi yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lainnya. Kemudian yang kedua, apa sih fase pendispersi itu? Yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung emulsi tersebut. Kemudian yang terakhir emulgator. Apa sih emulgator itu? Emulgator yaitu bahan atau bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Jadi bahan yang digunakan untuk menstabilkan emulsi yaitu emulgator. Kalau kemarin kan suspensi, untuk yang digunakan untuk menstabilkan suspensi yaitu suspending agent. Tapi kalau emulsi yang digunakan yaitu emulgator. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen tambahan, yaitu bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Contohnya korigen saporis, kemudian korigen odoris, korigen koloris atau preservatif atau disebut dengan bahan pengawet. Dan yang terakhir yaitu antioksidan. Preservatif yang biasa digunakan yaitu metil dan propil paraben, kemudian asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan paraben, kresol dan klorbutanol, kemudian benzalkonium klorida, fenil merkuri asetat, dan lainnya. Jadi itu tadi contoh bahan pengawet yang digunakan untuk pembuatan emulsi. Kemudian antioksidan yang digunakan biasanya yaitu asam askorbat, kemudian asam sitrat, kemudian propil galat, dan yang terakhir asam galat. Itu merupakan antioksidan yang umumnya digunakan untuk membuat emulsi. Kemudian poin yang ketiga yaitu tipe emulsi dibagi menjadi dua. Yang pertama emulsi tipe OW atau oil in water atau disebut juga minyak dalam air. Apa sih yang dimaksud dengan tipe OW atau minyak dalam air? Yaitu emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Jadi perhatikan pada gambar itu, di situ ada
yang berwarna biru itu air, kemudian ada butiran kecil-kecil itu minyak. Jadi butiran kecil itu minyak yang tersebar ke dalam air, maka disebut minyak dalam air. Kemudian yang kedua, emulsi tipe water oil in oil atau yang disebut juga dengan air dalam minyak, yaitu emulsi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Jadi kebalikannya oil in water atau minyak dalam air. Di situ juga perhatikan gambarnya. Jadi yang warna kuning itu minyak, kemudian ada butiran kecil-kecil itu air. Jadi airnya tersebar ke dalam minyak. Kemudian poin yang keempat, yaitu tujuan pemakaian emulsi. Apa sih tujuan pemakaian emulsi? Yang pertama, dipergunakan sebagai obat dalam peroral. Umumnya yang digunakan yaitu emulsi tipe OW atau oil in water. Kemudian yang kedua, dipergunakan sebagai obat luar. Biasa yang digunakan bisa digunakan tipe oil in water atau water in oil tergantung banyak faktor, misalnya sifat zatnya atau jenis efek terapi yang dikehendaki. Jadi tergantung sifat zatnya seperti apa, kemudian efek terapinya yang dikehendaki seperti apa. Jadi untuk obat luar bisa juga oil in water atau water in oil. Kemudian poin yang kelima, yaitu teori terjadinya emulsi, dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori tegangan permukaan atau surface tension, yaitu molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan daya kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan daya adhesi. Jadi, untuk teori tegangan permukaan yaitu memiliki daya tarik-menarik antar molekul yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Kemudian teori yang kedua yaitu teori orientasi bentuk baji. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok hidrofilik atau disebut juga bagian dari emulgator yang suka pada air. Jadi untuk mengingatnya kelompok hidro itu air. Oh, berarti emulgatornya suka pada air. Kemudian yang kedua kelompok lipofilik, yaitu pada bagian yang suka minyak. Jadi untuk mengingatnya kalau hidro itu air, kemudian kalau lipo itu minyak. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori interparsial film. Untuk memberikan stabilitas maksimum pada emulsi, syarat emulgator yang dipakai harus dapat membentuk lapisan film yang kuat tapi lunak. Kemudian yang kedua, jumlah cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase dispersi. Yang ketiga, dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Teori ini, emulgator akan menyelubungi fase disperse. Kemudian teori yang keempat yaitu teori elektrik double layer atau lapisan listrik rangkap. Teori ini tanpa adanya emulgator, jadi tidak menggunakan emulgator. Jika minyak terdispersi ke dalam permukaan air, lapisan air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah partikel minyak dilindungi oleh 2 benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh salah satu dari
ketiga cara di bawah ini. Yang pertama, terjadinya ionisasi dari molekul pada permukaan partikel. Kemudian yang kedua, terjadinya absorpsi ion oleh partikel dari cairan di sekitarnya. Yang ketiga, terjadinya gesekan partikel dengan cairan di sekitarnya. Itu tadi adalah teori emulsi, jadi dibagi menjadi 4 ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin yang ke-6, emulsi yang tidak memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu Creming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan, yaitu bagian mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creming bersifat reversibel, artinya jika dikocok perlahan akan terdispersi kembali. Jadi emulsi yang tidak memenuhi persyaratan yang pertama itu disebut creming. Jadi memisahnya terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan. Kemudian jika dia dikocok perlahan akan terdispersi kembali, maka disebut reversibel. Kemudian yang kedua yaitu koalesensi atau caking. Jadi pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikelnya rusak dan butiran minyak berkoalesensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini bersifat irreversibel. Berarti kebalikannya dengan reversibel. Jadi dia dikocok tidak akan terdispersi kembali. Terjadi koalesensi karena yang pertama peristiwa kimia, yaitu contohnya penambahan alkohol, kemudian perubahan pH. Kemudian yang kedua yaitu karena terjadinya peristiwa fisika, karena pemanasan, pendinginan, dan penyaringan. Kemudian yang ketiga karena peristiwa biologi, karena fermentasi bakteri, jamur, dan ragi. Kemudian yang ketiga yaitu inversi, fase peristiwa berubahnya tipe emulsi oil in water menjadi water in oil secara tiba-tiba atau sebaliknya sifatnya irreversibel. Jadi kalau dikocok dia tidak akan terdispersi kembali. Kemudian poin selanjutnya yaitu metode pembuatan emulsi dibagi menjadi 3. Yang pertama metode gom kering. Jadi gom dicampur minyak sampai homogen, kemudian setelah homogen ditambahkan 2 bagian air, campur sampai homogen. Kemudian metode yang kedua yaitu metode gom basah. Jadi gom dicampur dengan air sebagian, kemudian ditambahkan minyak secara perlahan, kemudian sisa air ditambahkan lagi. Yang ketiga yaitu metode botol. Jadi gom dimasukkan ke dalam botol ditambah air, kemudian dikocok, sedikit demi sedikit minyak ditambahkan sambil terus dikocok. Kemudian poin selanjutnya yaitu stabilitas emulsi. Jadi emulsi dikatakan stabil apabila didiamkan tidak membentuk agregat. Yang kedua, jika memisah antara minyak dan air, jika dikocok akan membentuk emulsi lagi, jadi tidak pecah. Jadi meskipun minyak dan airnya memisah, tetapi jika dikocok dia akan membentuk emulsi lagi, maka emulsi tersebut dikatakan stabil. Yang ketiga, jika terbentuk agregat, jika dikocok akan homogen kembali. Untuk mengevaluasi sediaan emulsi, yang pertama yaitu dilakukan organoleptis, meliputi pewarnaan, bau, rasa, dan dari sediaan emulsi pada penyimpanan pada suhu rendah 5 derajat dan tinggi 35 derajat pada penyimpanan masing-masing 12 jam. Terus kemudian penentuan viskositas. Jadi penentuan kekentalan dilakukan terhadap emulsi
pengukuran viskositas dilakukan dengan viskometer Brockfield pada 50 putaran per menit. Yang kemudian daya hantar listrik. Jadi emulsi bisa dievaluasi menggunakan daya hantar listrik, yaitu emulsi yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian dihubungkan dengan rangkaian arus listrik. Jika mampu menyala, maka emulsi tipe minyak dalam air. Jika sistem tidak menghantarkan listrik, maka emulsi tipe air dalam minyak. Kemudian evaluasi selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode pengenceran. Jadi emulsi yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian diencerkan dengan air. Jika dapat diencerkan, maka emulsi tipe minyak dalam air dan sebaliknya. Jadi jika dapat diencerkan, maka disebut emulsi minyak dalam air. Tetapi kalau tidak dapat diencerkan, maka disebut dengan tipe emulsi air dalam minyak. Kemudian metode percobaan cincin. Jika satu tetes emulsi yang diuji diteteskan pada kertas saring, maka emulsi minyak dalam air dalam waktu singkat membentuk cincin air di sekeliling tetesan. Kemudian metode evaluasi yang terakhir yaitu metode warna. Jadi beberapa tetes larutan bahan pewarna lain dicampurkan ke dalam contoh emulsi. Jika seluruh emulsi berwarna seragam, maka emulsi yang diuji berjenis minyak dalam air, oleh karena air adalah fase luar. Kemudian poin selanjutnya yaitu macam-macam emulsi. Jadi emulsi dibagi menjadi dua, oral sama topikal. Umumnya emulsi tipe oil in water karena rasa dan bau minyak yang tidak enak dapat tertutupi. Minyak bila dalam jumlah kecil dan terbagi dalam tetesan-tetesan kecil lebih mudah dicerna. Maka sediaan oral menggunakan tipe emulsi oil in water. Untuk topikal, jadi sudah saya jelaskan yang di depan tadi. Jadi umumnya menggunakan dua-duanya, jadi tergantung banyak faktor, sifat zatnya atau jenis efek terapi yang dikehendaki. Sediaan yang penggunaannya di kulit dengan tujuan menghasilkan efek lokal. Ya, ini tugas kalian, jadi mencari masing-masing komposisi dari sediaan yang ada di slide PowerPoint, kemudian komposisinya apa, jadi ditulis, kemudian fungsinya untuk apa, jadi entah untuk emulgator atau bahan aktifnya, jadi kalian cari komposisi beserta fungsinya. Ini tugas kalian, jadi dikumpulkan paling lambat nanti jam 4 sore. Ya, sampai sini. Jika ada yang perlu ditanyakan atau masih belum paham, silakan tanya ke saya melalui WhatsApp. Jadi japri saya melalui WhatsApp. Ya. Dan terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tetap di rumah, sering cuci tangan, jangan kemana-mana jika tidak ada hal yang penting. Kemudian banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi. Itu saja pesan saya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.